他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Donghoa berjudul Throne of Steel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 187. Menaikkan bunga menjadi pohon, Sarapan yang disajikan kepada mereka dalam kotak-kotak kecil bukanlah makanan lezat yang enak, tetapi sangat kaya. Termasuk 2 telur dari binatang ajaib peringkat rendah yang dibagi di antara semua orang, ada tambahan beberapa roti kukus dan harum. Itu datang bersama dengan sup daging, sayuran hijau dan bahkan buah-buahan. Pada malam terakhir, konsumsi mereka benar-benar luar biasa. Dan mereka masih remaja, dalam waktu yang sangat singkat. Mereka sudah menghabiskan semua makanan sepenuhnya. Kecuali dari Chair dan Chen Ying-er yang makan lebih sedikit dari yang lain, porsi yang dimakan oleh para pemuda ini benar-benar melebihi yang diambil oleh prajurit dewasa. Si Masian yang botak menepuk wajahnya sendiri, aku benar-benar ingin tahu kapan aku bisa pergi ke medan perang sekali lagi. Saya tidak sepenuhnya puas dari pertempuran kemarin. Long Haon menyatakan, itu benar. Saya harus memberikan poin kontribusi kepada semua orang. Poin kontribusi? Kapten, apakah kamu pergi ke medan perang sekali lagi kemarin? Tanya Lin Xin, penuh rasa ingin tahu. Sehari sebelumnya, sudah larut malam ketika dia kembali. Jadi, Long Haon menyuruh semua orang kembali untuk beristirahat dulu, dan tidak memberitahu mereka tentang apa yang dia alami. Long Haon memandang Chair yang berdiri di sisinya, itu benar. Kemarin, ketika saya dipanggil oleh kepala militer kami, ternyata dia ingin saya mengikutinya ke medan perang. Mendengar ini, Chair jelas mengerutkan alisnya. Long Haon tidak menyembunyikan apapun dari Chair, karena dia tidak ingin berbohong padanya, bahkan jika itu adalah kebohongan putih. Tetapi sebuah cerita yang diceritakan dari sudut pandang lain akan menyebabkan pihak lain memiliki reaksi yang sama sekali berbeda. Kepala jenderal kami sebenarnya adalah ayah Chair. Kemarin, setelah dia melihatku berbagi tempat tidur dengan Chair, ibu mertua seharusnya memberitahunya kepada kepala jenderal. Itulah alasan mengapa saya dipanggil di malam hari. Dan untuk Anda, mereka, Chair meraih tangan Long Haon, jelas menjadi gugup. Long Haon tersenyum, apakah saya terlihat seperti sesuatu yang buruk terjadi pada saya? Dengarkan keseluruhan ceritanya. Pada awalnya, Paman Sheng benar-benar belak-belakan dan memusuhi saya, membuat saya mengikutinya untuk memimpin resimen ksatria malaikat cemerlang ke medan perang. Tetapi selama pertempuran, Paman Sheng mengenali teknik yang saya gunakan, karena di masa lalu dia adalah teman baik ayah saya. Kemudian, saya bertarung bersama Paman Sheng, dan belajar banyak hal. Paman Sheng bahkan memberiku buku teknik khusus sebagai hadiah. Yang lain jelas tampak penuh keraguan, rangkaian acara ini tampak terlalu sederhana. Chair mengangkat kepalanya, itu saja. Long Haon terus berbicara, kemudian, ketika kami menghadapi musuh yang kuat, Paman Sheng harus menggunakan kompor spiritual kembali ke masa kecil untuk melindungi saya. Meskipun kami kembali dengan selamat, dia sekarang dalam keadaan tidak sadar. Saat dia berkata begitu, Long Haon selalu melihat perubahan di wajah Chair. Tapi dia merasa sedih, karena Chair tidak bereaksi, bahkan ketika mendengar bahwa Sheng Lingxin jatuh koma. Di medan perang, saya menghabisi beberapa iblis, jadi beberapa poin kontribusi harus diperoleh, mari kita bagikan di antara kita sendiri. Di depan semua orang, Long Haon tidak mengatakan hal lain yang berkaitan dengan Sheng Lingxin. Dia tahu bahwa dendam Chair akan sulit untuk dihilangkan, dan bahwa dia tidak bisa bertindak terlalu tergesa-gesa, apalagi fakta bahwa itu adalah masalah pribadinya. Wang Yuanyuan berkata dengan nada tidak yakin, tidak perlu untuk itu. Anda berjuang dengan risiko hidup Anda sendiri untuk ini, tidak seperti kami membunuh mereka bersama-sama dengan semua orang. Long Haon tertawa lembut, menyatakan,
tim kita ini dalam keadaan tidak terpoles, dan membagi poin kontribusi secara merata adalah sesuatu yang saya usulkan. Bagaimana mungkin saya tidak bertindak sebagai contoh? Jika bukan karena Phil Linsin, mungkin saya tidak akan berhasil kembali hidup-hidup. Saya pikir untuk melewati ujian ini dan menjadi tim yang nyata, saling pengertian kita selama pertempuran akan diakui penting, tetapi untuk membina persahabatan antara kita sendiri akan sama pentingnya. Kami adalah teman, identik dengan saudara laki-laki dan perempuan, dan meskipun poin kontribusinya bagus, mereka hanya akan memiliki efek terbesar ketika digunakan di area yang paling penting. Bukankah lebih baik jika kita bertuju bertindak secara keseluruhan, menikmati manfaat dari poin kontribusi ini bersama-sama? Saat dia berkata begitu, dia mengambil perangkat pengujian kontribusi, meletakkannya di permata poin kontribusinya sendiri. Pada saat Long Haon berbagi poin kontribusi dengan semua orang, yang lain agak kaget, karena jumlahnya terlalu banyak. Pada saat mereka bertuju bertarung bersama, semua orang baru saja memperoleh lebih dari 20 poin kontribusi. Dan kali ini, Long Haon membawa lebih dari 50 poin kontribusi, dibagi dengan semua orang dalam kelompok. Pada akhirnya, setiap orang memiliki total 73 poin kontribusi. Melihat wajah heran orang lain, Long Haon terkekeh, saya telah menghabisi mereka di belakang Paman Sheng, membunuh beberapa Lusin Dark Green Dual-Blooded Demons untuk mendapatkan begitu banyak poin. Dari perkiraan saya, kami sekarang adalah tim dengan poin kontribusi terbanyak. Kalian tidak melihat betapa kuatnya kompor spiritual Paman Sheng untuk kembali ke masa kecil. Itu langsung membunuh beberapa ratus pembangkit tenaga iblis dari langkah kelima dan keenam. Chen Ying'er tertawa gembira, ini sangat bagus, pada cahaya pertama, kami mendapatkan kejutan yang begitu baik jatuh entah dari mana. Saya sekarang dalam suasana hati yang sangat baik. Dan aku bahkan harus makan dengan sangat baik. Kapten, sungguh luar biasa aku bisa mengikutimu. Sima Xian tertawa terbahak-bahak, menyatakan, Ying'er benar. Haon, awalnya, saya hanya yakin tentang kekuatan Anda, tetapi sekarang, saya hanya dapat melihat bahwa Anda diberkahi dengan kualitas lain. Anda benar-benar layak menjadi kapten regu kami. Sepertinya tidak akan ada kesempatan bagi kita untuk meninggalkan kota untuk saat ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Long Haon menjawab, semua orang harus mengembangkan energi spiritual mereka untuk saat ini. Saya akan membantu semua orang mengukur jumlah energi spiritual internal dan eksternal mereka untuk saat ini. Memantau energi spiritual internal dan eksternal setiap orang adalah sesuatu yang diperlukan. Gao Yingjie memberitahu Long Haon bahwa semakin tinggi peringkat budidaya, semakin besar kebutuhan untuk memeriksanya, dan itu akan menjadi kebiasaan yang baik untuk masa depan. Metode ini akan sangat membantu tim. Misalnya, jika seorang anggota hampir mencapai terobosan, tim dapat membelikannya pil yang cocok untuk menghemat banyak waktu sambil meningkatkan kekuatan tim. Dengan cepat, hasil pengujian keluar. Di antara mereka, yang memiliki energi spiritual eksternal tertinggi adalah Wang Yuanyuan, mencapai 524. Bahkan sebagai prajurit langkah kelima, ini adalah skor yang sangat menakutkan. Yang kedua adalah Cair dengan skor 446, diikuti Long Haon yang memiliki skor energi spiritual eksternal 396. Skor Sima Xian adalah 362 dan skor Han Yu adalah 265. Adapun dua pengguna sihir, energi spiritual eksternal mereka tidak banyak, bahkan tidak mencapai 100. Dalam hal energi spiritual internal, Cair secara mengesankan pertama, energi spiritual internalnya mencapai 2590, yang sudah pada standar peringkat ketiga dari langkah kelima. Lebih lanjut menambahkan statusnya sebagai putri suci samsara, dan bahkan tanpa memperhitungkan fakta bahwa dia memiliki kompor spiritual samsara yang terakhir ini, dia masih bisa dianggap sebagai yang terkuat dari tim. Dalam hal energi spiritual internal, yang kedua adalah Lin Xin, memiliki energi spiritual internal 2385, diikuti oleh Han Yu yang energi spiritual internalnya mencapai 2270. Wang Yuanyuan memiliki skor 2160, dan yang kelima adalah Long Haon, dengan skor 2095, meskipun dalam praktiknya,
kekuatan bertarungnya berada di urutan kedua setelah cair. Lagi pula, dia selesai sebagai juara kompetisi perburuan iblis. Kecepatan pelatihan energi spiritual internalnya cukup untuk mengejutkan siapapun. Bagaimanapun, setelah langkah kelima, perkembangan energi spiritual jelas akan menjadi lebih lambat. Yang keenam adalah Simasian, dengan skor 1920. Dan Chen Yinger berada di bawah total, dengan skor 1850. Dua yang terakhir telah menggunakan pil kondensasi spiritual, membuat kemajuan mereka cukup berbeda. Melihat skor rekan-rekan mereka dan mereka sendiri, semua orang mengambil tindakan yang sama tanpa konsultasi, menatap Cair. Mereka mengharapkan bahwa energi spiritual internal Cair akan menjadi yang pertama di antara semua orang, tetapi energi spiritual eksternalnya sebenarnya bahkan di atas 400, yang lebih tinggi dari Simasian sebelum menggunakan Magnes, dan bahkan Long Haon. Kekuatan macam apa ini? Dan lebih jauh lagi, Cair kemungkinan besar juga yang termuda dari kelompok mereka. Setelah merekam energi spiritual setiap orang secara rinci, Long Haon menyatakan, "Oke semuanya, mari kita mulai berlatih. Tapi jangan terlalu banyak mengkonsumsi energi spiritual, karena kita harus siap untuk dikirim berperang kapan saja." Lin Xin baru saja mendapatkan mayat iblis berbilah ganda hijau tua dan iblis terbang beta, dan kebetulan menggunakannya untuk membuat pil. Di medan perang, kecepatan konsumsi pil secepat yang bisa dibayangkan. Dan ini adalah sesuatu yang baik untuk meningkatkan kekuatan bertahan hidup mereka. Meskipun dia tidak bisa menyerang, kontribusi dan pentingnya untuk skuad tidak lebih rendah dari anggota lainnya, bakat alami terbesarnya keluar yang terbaik dalam bentuk ini. Sebagian besar, anggota regu memilih untuk mengolah energi spiritual mereka, terutama untuk Simasian dan Chen Yinger yang belum mencairkan energi spiritual mereka, dan perlu berlatih di bidang ini. Long Haon menarik Cair kembali ke tempat tidur mereka sendiri. Kemudian, dia bertanya padanya dengan suara rendah, "Cair, apakah kamu tidak akan mengunjungi Paman Sheng?" Cair terdiam, tapi seperti sebelumnya, dia hanya menggelengkan kepalanya. "Aku tahu tentang kompor spiritual kembali ke masa kecil. Dia akan baik-baik saja. Saya akan pergi berkultivasi dulu." Saat dia berkata begitu, dia segera naik ke sisi tempat tidur, duduk di atasnya dan mulai berkultivasi. Melihatnya dengan lembut, Long Haon duduk di sisi yang berlawanan, tapi dia tidak berkultivasi, malah mengeluarkan buku Rise Flowers into Trees yang diberikan kepadanya oleh Sheng Lingxin dan membacanya dengan sungguh-sungguh. Buku teknis Rise Flowers into Trees ini tipis, hanya terdiri dari 7 atau 8 halaman. Long Haon dengan hati-hati menelusurinya, dan dengan cepat, ledakan keheranan muncul di wajahnya yang tampan. Kemampuan teknis Rise Flowers into Trees cukup aneh. Itu disebut teknik, tetapi tampaknya lebih dekat dengan metode penggunaan energi spiritual. Itu tidak memiliki penggunaan ofensif atau defensif, tetapi tampak sangat praktis. Teknik yang disebut Rise Flowers into Trees sebenarnya adalah metode khusus untuk menyimpan energi dalam tubuh seseorang. Setelah menggunakan kemampuan ini, seseorang dapat menyimpan di dalam tubuhnya kemampuan apapun yang dia kuasai, seperti cara kerja menyimpan daya, dan setelah menyimpannya, seseorang dapat langsung melepaskannya kapan saja. Tetapi selama penyimpanan, pengguna harus dalam keadaan setengah meditasi, dan tubuhnya tidak bisa bergerak, apalagi melawan. Setelah menyelesaikan penyimpanan ini, kemampuan yang tersimpan harus dilepaskan dalam waktu 1 jam atau energi spiritual yang tersimpan akan menyebar dengan sendirinya. Setelah penggunaan Rise Flowers into Trees, teknik yang disimpan tidak akan terus menggunakan energi spiritual dan juga tidak akan mempengaruhi pemulihannya. Memiliki Rise Flowers into Trees dapat dianggap sebagai kemungkinan untuk melepaskan kemampuan paling kuat seseorang dengan biaya gratis dan kapan saja. Namun, Rise Flowers into Trees memiliki keterbatasan. Pertama, itu hanya cocok untuk prajurit, pembunuh, dan ksatria. Itu tidak berguna untuk penyihir, pendeta, dan pemanggil. Juga, Rise Flowers into Trees adalah yang paling cocok untuk digunakan dalam kombinasi dengan kemampuan yang membuat energi spiritual seseorang meledak, dan tidak cocok untuk kemampuan tipe teknis. Misalnya,
Pedang bergulir mengutuk Long Haon tidak dapat digunakan dalam kombinasi dengan Rise Flowers into 3S, karena menggunakan energi spiritual dan aspek teknis secara bersamaan. Tapi kemampuan seperti pedang suci sangat cocok untuk ini. Setelah ia membaca seluruh buku kemampuan, Long Haon merenungkan dalam-dalam untuk beberapa waktu, memikirkan banyak kemungkinan penggunaan itu. Jika digunakan dengan baik, Rise Flowers into 3S bisa berubah menjadi kemampuan menyelamatkan nyawa. Itu benar-benar kemampuan kelas 1. Selanjutnya, itu adalah teknik yang diciptakan sendiri yang penciptanya tidak lain adalah pahlawan langkah ke-9 Sheng Yu. Part 188. Tempat tinggal sangat sunyi, hanya ada suara ledakan api sesekali dan beberapa jenis suara tenang lainnya, yang berasal dari pil buatan Lin Xin. Yang lain semua tenggelam dalam keadaan meditasi yang tenang. Di kota pengusir setan ini, pasukan iblis bisa muncul kapan saja, jadi semua orang mengerti pentingnya meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Tekanan dalam hal ini adalah kekuatan, membangkitkan kemampuan tersembunyi seseorang. Justru di bawah tekanan semacam inilah seluruh pasukan perburuan iblis pertama perlahan-lahan berkembang. Tapi apa yang Long Haon tidak harapkan adalah bahwa efek samping pil meledak spiritual hanya akan bertahan 6 jam lagi. Perasaan lemah itu berangsur-angsur menghilang, tetapi tidak butuh 12 jam seperti yang dikatakan Lin Xin. Ini pasti ada hubungannya dengan fisiknya yang khusus. Momen latihan kultivasi yang tenang ini berlangsung terus-menerus hingga sore hari. Setelah makan makanan kaya yang serupa, dan setelah semua orang kembali untuk berkultivasi kurang dari 1 jam, pintu diketuk, dan segera, suara yang terkait dengan perintah militer yang melekat pada pasukan Exorcist Mountain Pass berdering. Sesaat kemudian, Long Haon memimpin rekan-rekannya dari 1 Demon Hunt Squad dan kebetulan melihat 9 Demon Hunt Squad yang baru dibentuk. Apa yang mereka rencanakan dengan memanggil semua pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk ini di tempat yang sama? Long Haon bukan satu-satunya yang dipenuhi dengan ketidakpahaman, tetapi semua 60 pembangkit tenaga muda dari 6 kuil besar memiliki pemikiran yang sama. Lagi pula, itu tidak lebih dari sehari setelah mereka terintegrasi ke dalam batalion infanteri, mungkinkah sudah ada perubahan? Pada kenyataannya, benar-benar ada perubahan. Dan perubahan ini terjadi karena 2 fakta, pertama-tama sehubungan dengan kinerja yang mereka miliki selama pertempuran hari sebelumnya. Pasukan perburuan iblis yang baru terbentuk ini belum pernah melangkah ke Exorcist Mountain Pass sebelumnya, dan kali ini mereka benar-benar pemula. Oleh karena itu, Panglima tertinggi Sheng Lingxin tidak memiliki ide yang baik tentang bagaimana cara yang paling tepat untuk menugaskan mereka. Akibatnya, diputuskan bahwa mereka akan berlatih dan berlatih di posisi paling keras dari prajurit infanteri untuk memoles diri mereka sendiri. Tapi hasilnya di luar ekspektasi Exorcist Mountain Pass, pada hari sebelumnya, ketika 10 pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk dikerahkan untuk pertahanan kota, mereka mengungkapkan kekuatan tempur yang jauh melampaui perkiraan sebelumnya dari Panglima tertinggi. Kerugian batalion infanteri ini berada di bawah kelima dibandingkan dengan waktu normal meskipun setiap batalion hanya memiliki 6 orang lagi. Tidak heran jika Panglima sangat terkejut dengan hasil ini. Anggota pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk ini adalah yang terkuat dalam 100 tahun terakhir. Mengesampingkan orang lain, jika itu di masa lalu, Yang Wenzhao, Long Haon, Chaier, Duan Yi dan Huang Yi semuanya dapat dianggap memiliki kekuatan juara mutlak kompetisi. Dan kali ini, kuil ksatria telah menghasilkan 5 ksatria dari langkah kelima. Dan alasan lainnya adalah Long Haon. Meskipun situasi sebenarnya yang berkaitan dengan Sheng Lingxin harus disembunyikan, kinerja Long Haon di medan perang telah dilihat oleh seluruh resimen ksatria malaikat cemerlang serta Assassins of the Dark Knight. Dan sekarang kepala dari resimen ksatria malaikat cemerlang untuk sementara menggantikan Sheng Lingxin dalam memimpin urusan militer sebagai Jenderal Jalur Gunung Pengusir Setan, dia ingin Long Haon atau paling banter seluruh tim Long Haon dipindahkan ke sisi ksatria malaikat cemerlang. Resimen. Malam sebelumnya, jika bukan karena mata kebenaran Hao Yue, mungkin bahkan setengah dari resimen ksatria malaikat cemerlang tidak akan berhasil kembali. Di tentara, bukan kekuatan individu seseorang yang paling diperhatikan, tetapi kemampuan seseorang untuk memberikan bantuan kepada seluruh tentara.
Bahkan jika seseorang membunuh banyak musuh sendirian, jika semua temannya mati pada akhirnya, dia tidak akan dianggap sebagai prajurit yang luar biasa. Tadi malam, Sheng Lingxin menggunakan kompor spiritual kembali ke masa kecil untuk digunakan dengan resolusi untuk mati, memusnahkan sejumlah besar musuh sebelum dibawa pergi oleh Long Haon, yang menyelamatkan hidup Sheng Lingxin dari murka 3 Dewa Iblis Agung. Pada saat itu, semuanya terjadi terlalu cepat. Setelah kembali, perwira tinggi tidak banyak bicara karena kehadiran Sheng Yu, tapi setelah itu, mereka berdiskusi di antara mereka sendiri dan memutuskan bahwa Long Haon bisa dikatakan telah memberikan 2 jasa besar. Long Haon adalah juara kompetisi individu untuk membentuk pasukan perburuan iblis, jadi dia secara alami dapat dianggap sebagai perwakilan dari pasukan perburuan iblis yang dibentuk tahun ini. Penampilannya yang luar biasa membuat mereka lebih mementingkan semua pasukan perburuan iblis. Memiliki para elit ini untuk tinggal di batalion infanteri hanya membuang-buang bakat. Dengan demikian, perubahan dikeluarkan, itu untuk memberi mereka misi baru. Sebagai kapten dari satu Demon Han Squad, segera setelah Long Haon tiba, penampilan yang lain secara alami jatuh pada dirinya. Begitu Yang Wenzhao melihat Chen Ying'er di sisinya, Chen Ying'er menarik dirinya ke arah lengan Wang Yuanyuan tanpa meliriknya sedikit pun. "Halo kakak Yang." Long Haon mengambil inisiatif untuk memberi hormat kepada Yang Wenzhao. Meskipun keduanya memiliki hubungan saingan yang sengit, persaingan di antara 2 kuil ksatria yang paling berbakat ini bisa disebut persaingan positif. Yang Wenzhao mengungkapkan senyum tipis dan bertanya, "Adik Long, bagaimana hasil panenmu kemarin?" Secara alami, dia bertanya tentang poin kontribusi. Sambil tertawa, Long Haon menjawab, "Cukup bagus." Karena itu, dia memberi hormat kepada kapten dari pasukan pemburu iblis lainnya. Di antara skuad perburuan iblis yang baru dibentuk, orang-orang yang memenuhi syarat untuk memperebutkan posisi pertama dalam kontes tim dengannya hanyalah regu kedua, ketiga dan keempat. 6 pasukan perburuan iblis lainnya juga luar biasa, tetapi ada jarak yang lebar antara mereka dan 4 yang terakhir. Perilaku Duani yang tinggi bisa disebut serius, tidak mengatakan apa-apa lagi setelah memberi hormat kembali pada Long Haon. Kapten dari pasukan perburuan iblis keempat adalah pendeta dari langkah kelima. Dia tidak akrab dengan Haon, tapi Li Xin. Dia segera datang ke sisi Long Haon, mengobrol dengan dia tentang jalannya pertempuran kemarin. Jelas bahwa dalam pertempuran hari sebelumnya, skuad Long Haon bukan satu-satunya yang menunjukkan kinerja yang baik. Skuad perburuan iblis kedua, ketiga dan keempat yang baru dibentuk juga menunjukkan kekuatan yang menakjubkan, kekuatan membunuh mereka bahkan melebihi Long Haon. Lagi pula, mage dan summoner dalam kelompok Long Haon benar-benar tidak cocok, jadi dalam hal kekuatan membunuh, mereka tidak mungkin menjadi yang terkuat di antara skuad perburuan iblis yang baru dibentuk. Pada saat ini, 10 pemimpin pasukan tiba bersama. Anggota Demon Han Squad segera mulai tenang, masing-masing kembali ke kelompoknya masing-masing. Orang yang mengikuti Long Haon dalam pertempuran malam sebelumnya, yang dia tidak tahu namanya, melangkah maju di sisi Gao Yingjie, tiba di depan 10 pasukan pemburu iblis. "Hai semuanya, saya Gu Jin, bawahan Jenderal Komandan Sheng. Pertama-tama, untuk penampilan luar biasa semua orang dalam pertahanan kota kemarin, Exorcist Mountain Pass ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Para perwira dan prajurit dari Exorcist Mountain Pass akan selamanya mengingat semua yang kamu lakukan untuk kami." Mendengar kata-kata Jenderal Gu Jin ini, anak-anak muda itu mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka. Bagi para elit muda di bawah usia 25 tahun ini, mendapatkan persetujuan dari militer adalah yang paling penting. Ini terkait langsung dengan penilaian kinerja mereka, serta hadiah akhir dari poin kontribusi yang akan didapat setiap tim pada akhirnya. Bagi pasukan perburuan iblis, poin kontribusi memang sangat penting. Memiliki cukup dari mereka berarti seseorang dapat mempelajari teknik rahasia yang lebih kuat atau menukarnya dengan peralatan yang luar biasa. Secara alami, itu juga berarti mereka akan dapat mengambil misi yang lebih sulit dan lebih baik, tanpa henti mengasah diri mereka sendiri. Gu Jin menyatakan, "Kami telah memperhitungkan kekuatan individu Anda yang luar biasa dan penampilan luar biasa Anda, dan untuk alasan ini,
Exorcist Mountain Pass memutuskan untuk mengeluarkan misi untuk Anda masing-masing. Saat dia berkata begitu, seorang tentara telah mengeluarkan peta militer dari punggungnya. Langit semakin redup dibandingkan malam sebelumnya. Serangan iblis hari ini telah sangat melemah. Pada dasarnya, tidak ada iblis tangguh lainnya yang dikirim untuk berpartisipasi dalam serangan itu, dan hanya umpan meriam yang bergegas ke depan. Meskipun mereka dapat menimbulkan beberapa kerusakan pada pegunungan Exorcist, mereka jauh dari ancaman pada kondisi mereka saat ini. Di bawah penutup malam yang redup, gerbang benteng pertahanan Gunung Exorcist telah dibuka sedikit, dan segera mengikuti. Satu demi satu siluet maju secara diam-diam, dengan gesit menyelinap pergi dan meninggalkan kota, ditutupi oleh malam yang redup. Mereka tidak banyak, semua bersama-sama, mereka masih kurang dari 100. Kemudian, gerbang kota ditutup sekali lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Secara alami, ini adalah 10 pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk yang telah menerima misi yang datang dari Exorcist Mountain Pass. Para elit muda dari 6 kuil besar ini membentuk kelompok kecil ini, dengan Long Haon, kapten dari pasukan perburuan iblis pertama, sebagai pemimpin tim dan Yang Wensao serta Duan Yi sebagai subpemimpin. Mereka bertugas memimpin yang lain. Misi saat ini sama sekali tidak rumit untuk menyerang pasokan tambahan dari iblis. Menurut pesan seorang pramuka, kelompok transportasi akan mengirim persediaan ke pasukan iblis pada hari berikutnya, saat fajar. Misi mereka justru untuk menyingkirkan persediaan ini, menghancurkan mereka di tempat. Di luar Exorcist Mountain Pass, mengingat medan dan reliefnya, yang sebagian besar terbentuk dari perbukitan, tidak sulit untuk menyembunyikan kelompok kecil 61 orang itu sama sekali. Dan justru karena kelegaan terbentuk secara berlebihan dari ruang terbuka, mustahil bagi pasukan iblis untuk sepenuhnya memblokir jalan mundur mereka. Alhasil, tingkat kesulitan tugas ini sebenarnya tidak terlalu tinggi. Bagaimanapun, kota pengusir setan jarang mengirim pasukan untuk menyerang tim logistik iblis, dan dengan demikian kali ini mereka seharusnya tidak siap. Memanfaatkan kegelapan malam, 61 maju tanpa suara, di sisi Exorcist City. Mereka turun terus sampai mencapai dasarnya sebelum menuju ke utara, menuju barak iblis yang bisa mereka lihat dari jauh. Semua orang berganti pakaian hitam, dan mengenakan pakaian sederhana dari atas ke bawah. Dan bahkan para penyihir tidak begitu lambat, karena bantuan dari teknik mengambang. Summoner dan Priest juga mendapatkan bantuan dari mage, Float. Setelah hanya setengah jam, mereka sudah 10 km jauhnya dari pasukan iblis. Selama 5 km berikutnya, para pendeta tanpa henti menggunakan Eyes of Truth untuk mengintai sekeliling, untuk memastikan mereka tidak terlihat oleh iblis yang dekat. Para ksatria memanggil tunggangan mereka masing-masing, dan para pemanggil memanggil binatang ajaib dan kelompok 61 orang maju dengan kecepatan penuh, menuju ke bagian belakang barak iblis yang luas. Long Haon dan pasukan perburuan iblisnya yang pertama berada di garis depan. Long Haon, Chair, Chen Yin-er dan Lin Xin semuanya duduk di punggung Hao Yue. Mereka berempat duduk di punggung Hao Yue. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan tentang fakta bahwa Chen Yin-er adalah summoner yang tidak dapat diandalkan, tidak memiliki cara untuk memanggil tunggangan yang cocok. Meskipun demikian, Hao Yue memiliki ketinggian 4 meter sehingga 4 orang tidak merasa sesak dalam situasi ini. Part 189. Lin Xin memanfaatkan float sepenuhnya, mengurangi berat mereka berempat, agar tidak terlalu merepotkan Hao Yue. Wang Yuanyuan, Sima Xian dan Han Yu berjalan di belakang, mengandalkan energi spiritual eksternal mereka untuk mempertahankan gerakan mereka, sehingga bahkan jika mereka harus berjalan sepanjang hari, mereka masih tidak memiliki masalah untuk mengikuti langkahnya. Untuk mengatakan apa-apa tentang fakta, Lin Xin kadang-kadang mengarahkan float untuk mendukung mereka. Pasukan perburuan iblis lainnya memiliki metode masing-masing, semua orang setidaknya pada langkah keempat kultivasi, jadi kecepatan maju mereka sama sekali tidak lebih lambat dari kavaleri ringan kecil biasa. Yang Wensao memimpin pasukan perburuan iblis kedua di belakang kelompok, dan semua orang diam-diam terus berjalan ke depan. 2 jam kemudian, mereka berhenti di sebuah bukit, yang terletak pada jarak 300 meter dari kamp iblis.
Long Haon sekarang berkumpul bersama dengan semua Kapten Demon Hunt Squad, membuka peta dan mengandalkan mata pengintai penyihir untuk menentukan posisi mereka. Benar, ini tempatnya. Menurut intelijen kami, jalan ini adalah jalan yang pasti akan diambil oleh tim logistik iblis. Long Haon menunjuk ke jalan tanah datar yang terletak di bagian bawah bukit, saat dia berkata begitu. Yang Wen Zhao menjawab, Fajar akan datang hanya dalam beberapa jam, saya percaya beberapa dari kita harus pergi mencari rute sementara yang lain tinggal di sana untuk beristirahat dan menyergap. Long Haon menjawab, kelompok kami akan kalah dengan iblis yang dikirim. Apakah ada pemanggil dengan kemampuan memanggil binatang ajaib terbang di antara kita? Mendengarnya, mata yang lain berbinar terkejut. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya semua orang bekerja sama, dan untuk operasi militer khusus. Untuk alasan ini, berbicara tentang saling pengertian di antara mereka tidak mungkin. Yang Wen Zhao menepuk dahinya dan berkata, Liao Yu tim saya bisa melakukannya. Itu cukup memikirkanmu. Aku bisa memintanya untuk mengintai sekeliling dengan binatang ajaib terbangnya dan para penyihir akan terus-menerus mengelilingi sekeliling dengan mata pengintai. Yang Wen Zhao menjelaskan operasi itu kepada Liao Yu dengan beberapa kalimat, dan sesaat kemudian, beberapa binatang ajaib terbang yang bagus dengan tenang naik ke langit sebelum menghilang dalam sekejap. Duan Yi berkata, menurut intelijen kami, tim logistik ini akan berisi sekitar 3.000 iblis, sebagian besar adalah iblis tingkat rendah. Ketika waktu pertempuran tiba, bagaimana kita harus menyerang? Long Haon mengerutkan alisnya, menatap orang lain, menjawab, tolong sampaikan saran Anda semuanya, jangan ragu untuk mengatakan apapun. Luke 11 berkata, saya pikir kita harus menyerang bersama-sama. Pertama, para penyihir akan meluncurkan serangan mereka. Kemudian, para ksatria, prajurit dan pemanggil akan menyerang bersama-sama, dan para pembunuh akan bergabung untuk membidik pemimpin musuh. Dan kami, para pendeta, akan bertanggung jawab untuk mengelola situasi secara keseluruhan. Luke 11 ini adalah kapten dari pasukan pemburu iblis keempat, pemimpin, pendeta, dan satu-satunya yang mencapai langkah kelima dalam pasukan Li Xin. Mendengar kata-katanya, Long Haon dan Yang Wen Zhao tanpa sadar mengerutkan alis mereka. Beberapa kapten pasukan perburuan iblis lainnya berpikir sendiri tetapi tidak mengambil inisiatif untuk menyuarakan pendapat mereka sendiri. Saya pikir melakukan itu tidak pantas, Long Haon mulai berbicara. Mengapa? Luke 11 memandang Long Haon, agak terkejut. Menjadi 24 tahun ini, dia berada di batas usia untuk berpartisipasi dalam kompetisi pasukan perburuan iblis tahun ini. Dia bisa dianggap senior di antara semua orang di sini. Dengan demikian, dia masih agak ragu tentang kekuatan Long Haon ini muncul terlalu muda. Jangankan Luke 11, semua kapten pasukan perburuan iblis lainnya merasa agak tidak ingin dia bertindak sebagai kapten operasi ini. Long Haon berkata, jika tentara yang beroperasi, tidak akan ada masalah dengan strategi pertempuranmu ini, Kapten Lu. Tapi kami bukan tentara, dan masalah terbesar dalam kelompok kami adalah kami tidak cukup akrab satu sama lain. Dalam keadaan seperti itu, menghadapi lebih dari 1.000 musuh, mencapai tujuan yang kita tetapkan akan menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Meskipun kita masih lebih dari 50 km jauhnya dari pasukan utama iblis, iblis memiliki angkatan udara. Setelah mengetahui bahwa tim logistik mereka mengalami penyergapan, angkatan udara mereka pasti akan segera melaporkannya, dan selama mereka berhasil menghalangi kita untuk beberapa waktu, misi ini akan sangat sulit untuk kita selesaikan. Luke 11 mengerutkan alisnya, lalu menurutmu bagaimana kita harus bertindak? Long Hoa Chen memberikan jawabannya, setiap pasukan pemburu iblis harus bertarung sendiri, menerobos pasukan musuh dari lokasi yang berbeda. Tim logistik mereka terikat untuk maju dalam formasi satu baris, dan karena selama beberapa hari terakhir, khususnya dengan pertempuran kemarin, anggota pasukan perburuan iblis kita masing-masing seharusnya sudah akrab satu sama lain, mereka setidaknya harus memiliki permulaan koordinasi dan pemahaman diam-diam satu sama lain. Dengan melancarkan serangan mendadak dari posisi yang berbeda, kita tidak akan saling mengganggu dan harus bisa mengeluarkan yang terbaik dari kekuatan bertarung kita.
Selama kami berhasil memotong formasi tim logistik, sebelum membakar persediaan mereka, kami pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada sisi iblis dalam waktu yang sangat singkat. Luke 11 berkomentar dengan suara yang dalam, tapi apakah Anda berpikir tentang ini? Dengan cara ini, beberapa pasukan pemburu iblis kami mungkin akan menghadapi serangan dari pembangkit tenaga musuh dari semua sisi. Setiap pasukan perburuan iblis hanya terdiri dari 6 orang, bagaimana jika seseorang menghadapi bahaya dalam keadaan seperti itu? Long Haon tampaknya memiliki kartu di lengan bajunya, menjawab, saya tidak mengecualikan kemungkinan mengalami keadaan seperti itu, tetapi ketika saatnya tiba, setiap tim harus saling membantu dan melindungi satu sama lain, melakukan yang terbaik untuk memberikan bantuan. Lebih jauh lagi, mempertimbangkan kekuatan masing-masing kelompok kami, bahkan jika kami mengalami pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7, kami harus dapat bertahan untuk beberapa waktu. Tetapi kemungkinan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 melindungi tim logistik ini sangat rendah. Lebih penting lagi, tidak ada yang boleh lupa bahwa pertempuran ini adalah bagian dari ujian kita. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misi kita dan menuai poin kontribusi sebanyak mungkin. Untuk memastikan keselamatan kita akan menjadi penting, tetapi misi ini juga sangat penting. Untuk berhasil menjadi anggota Demon Hunt Squad, mereka semua adalah anak-anak muda yang cerdas. Dan dari kalimat terakhir Haon, semua orang segera menyadari. Mata Luke 11 tiba-tiba berkilat, menatap Long Haon dalam-dalam, tapi dia tidak mengangkat masalah itu lagi. Diam-diam dia merasa heran, karena meskipun Long Haon ini masih sangat muda, pemikirannya cukup teliti, dan dia menanggapinya dengan tenang dan bijaksana. Terlebih lagi, dia tidak menghilangkan poin penting dari ujian mereka harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misi dan menuai poin kontribusi. Tanpa ragu, Long Haon mengatur apa yang paling bermanfaat bagi mereka. Semua orang tergabung dalam Demon Hunt Squads, dan semua ingin mendapatkan poin kontribusi sebanyak mungkin. Jika mereka bertindak bersama-sama, mereka sangat mungkin akan saling menahan untuk mendapatkan poin kontribusi. Meskipun Long Haon tidak mengatakannya dengan jelas, Luke 11 secara alami menyadari hal ini. Tetapi jika setiap pasukan perburuan iblis bertarung dengan caranya sendiri, masalah ini secara alami tidak akan muncul. Bahkan jika membagi kelompok seperti ini bisa terlihat seperti membelah kekuatan bertarung mereka, pada akhirnya, karena setiap pasukan pemburu iblis menggabungkan semua panggilan, kekuatan bertahan mereka meningkat pesat, dan bertarung di sisi pasukan pemburu iblis pada saat yang sama akan membangkitkan semangat, hati dan jiwa seseorang lebih jauh. Selanjutnya, 10 kapten tim tidak mengikuti mereka kali ini. Tidak akan ada orang kali ini untuk melindungi mereka jika mereka mempertaruhkan kehancuran total. Mata setiap kapten sudah menyala, dan semua ingin mencoba rencana ini. Sekarang, yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka bisa mengaktifkan pasukan yang mereka pimpin untuk membunuh iblis sebanyak mungkin. Saya menyetujui saran Haon ini. Yang Wen Shao adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Duani sedikit mengangkat tangannya, aku juga menyetujuinya. Luke 11 menarik napas dalam-dalam, disetujui. Mereka berempat segera memiliki pendapat yang sama, dan kapten lainnya mengerti apa yang dimaksud Long Haon, dan rencana tempur mereka segera diputuskan. Semua yang tersisa untuk dilakukan adalah beberapa pengaturan menit. Ada juga kesenjangan antara kekuatan 10 Demon Hunt Squad. Kelompok Long Haon, yang terdiri dari skuad perburuan iblis pertama, kedua, ketiga dan keempat ditempatkan di medan perang. Dengan cara ini, mereka akan dapat membantu pasukan perburuan iblis yang relatif lebih lemah jika diperlukan. 10 pasukan perburuan iblis diam-diam berpisah, tersebar di zona perbukitan, dalam jarak 1 km dari satu sama lain. Urutan penampilan mereka adalah, pasukan perburuan iblis kelima akan menjadi yang pertama, diikuti oleh pasukan pemburu iblis pertama Long Haon, kemudian ke-6, ke-2, ke-7, ke-3, ke-8, ke-4 dan yang terakhir adalah yang terakhir. Angkatan ke-9 dan ke-10. Dua yang terakhir ditempatkan relatif dekat satu sama lain, dan regu lain yang terdekat dengan mereka adalah pasukan perburuan iblis ke-4, yang memiliki anggota paling mahir dalam aspek penyembuhan.
Ketika mereka mengatur dengan cara ini, di bawah pengaturan cepat para kapten, formasi mereka dapat dianggap rapi dan rapi, mereka semua sedang beristirahat di lokasi yang telah ditentukan, dengan tenang menunggu target misi ini muncul. Cakrawala yang luas dan hitam berangsur-angsur berubah menjadi biru tua, ketika satu demi satu burung kecil datang dari tempat yang jauh. Segera, setiap pasukan pemburu iblis mendapat kabar, kecerdasan mereka akurat, tim logistik iblis datang ke sini. Mereka akan tiba sekitar setengah jam, dan berjumlah sekitar 3.000, dan sebagian besar terdiri dari Zelin Dual-Blooded Demons dan Demonic Aes. Semua anggota pasukan perburuan iblis mulai membuat persiapan mereka, dengan tenang mengamati pemandangan di timur mereka, dari posisi yang lebih tinggi. Di timur, cahaya fajar pertama bersinar terang dan barisan panjang setan muncul di depan mata mereka. 8 iblis berbilah ganda Zelin, masing-masing menyeret kereta yang sama, kebetulan mendekati lokasi mereka. Para penyihir dari masing-masing tim mulai menerapkan kemampuan mata pramuka, melihat bahwa armada ini terdiri dari sekitar 200 kereta. Hanya iblis berbilah ganda yang menarik mereka, dan beberapa iblis berbilah ganda dan mata iblis yang kokoh menjaga mereka dari kedua sisi. Hanya 1.000 yang bertugas menjaga perbekalan. Haon, pengamatan kami tidak mendeteksi masalah apapun, tetapi tampaknya ada sesuatu yang aneh di depan tim logistik mereka. Saat Lin Xin melepaskan mata pengintainya, dia mengatakan itu pada Long Haon dengan suara rendah. Lin Xin tidak mampu menyerang, tetapi tidak ada penyihir lain yang bisa menandinginya di bidang dukungan dan bantuan. Mata pramukanya jauh lebih akurat daripada yang lain. Oh, apa keanehannya? Long Haon bergegas untuk bertanya. Lin Xin menyatakan, kereta logistik lainnya meninggalkan jejak yang dalam di tanah, tetapi hanya yang ini yang meninggalkan jejak dangkal di tanah. Dan yang lebih penting, kereta logistik itu dijaga oleh 2 prajurit mata iblis yang terlihat lebih tinggi dari yang lain dan 4 iblis berbilah ganda hijau tua. Seolah-olah ada sesuatu yang penting dijaga di dalam. Menurut penyebaran kami saat ini, kereta ini akan berada dalam lingkup kelompok kami, saya khawatir situasi kita akan lebih sulit. Long Haon sedikit menyentuh lehernya, 6 mata iblis yang sangat kuat ditambah 4 iblis berbilah ganda hijau tua, ini memang grup yang cukup kuat. Mata si Masian dipenuhi dengan semangat juang, siapa yang peduli tentang itu, ayo kalahkan mereka. Wang Yuanyuan menggosok perisai jiwa surgawinya sendiri, dan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, 3 permatanya segera dimasukkan ke dalam, dan menatap Long Haon, dia menunggu keputusannya. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.